Sebelum menuju ke pembahasan, buat teman-teman yang mau terus update informasi seputar KIP Kuliah, bergabung grup diskusi KIP Kuliah, dan konsultasi atau chat dengan admin, bisa download aplikasi KIP Tips ada di Play Store, atau linknya ada di deskripsi. Oke, lanjut. Halo teman-teman, kembali lagi nih dengan channel kesayangan kita. Nah, pada video kali ini aku mau sedikit mengomentari dan juga memberikan pendapatku terkait dengan salah satu postingan yang mengatakan kenapa sih gitu ya mahasiswa KIP Kuliah itu hina di mata kalian. Nah, teman-teman, aku mendapatkan pernyataan ini tuh di Facebook gitu ya, di salah satu grup Facebook bernama KKN atau Keluh Kesah Ngampus. Nah, ada salah satu postingan dari seseorang yang mahasiswa tentunya, yaitu bertanya dan mengatakan kenapa sih mahasiswa penerimaan KIP Kuliah ataupun bidik misi itu hina di mata kalian. Nah, oke teman-teman, menurutku pribadi ya ini mungkin pemikiran dia gitu ya, dan juga memang ini tuh adalah salah satu keluh kesah dia, mungkin sebagai penerima KIP Kuliah merasa dianggap hina oleh teman-temannya gitu ya. Nah, oke teman-teman, sekali lagi ini adalah menurutku ya teman-teman, bahwa oke betul bahwa penerima KIP Kuliah itu hina. Kok hina kak? enggak teman-teman. Jadi penerima KIP Kuliah hina jikalau dia itu menggunakan uang KIP Kuliah untuk hal-hal yang memang tidak diperlukan. Apa nih teman-teman? Yaitu membeli barang-barang ataupun keperluan atas dasar gengsi teman-teman. Kalau teman-teman ngecek videoku sebelumnya, aku pernah membahas terkait dengan bahwa ada nih gitu ya, bahwa anak-anak KIP Kuliah itu yang gengsian orangnya itu. Apakah memang ada? Ada teman-teman, ada. Mulai dari membeli konser, kan sekarang kalau teman-teman tahu ya gitu ya, memang sekarang kan lagi rame tentang konser Coldplay nih. Nah, yang dimana harganya itu memang nggak ya mahal teman-teman, apalagi buat orang-orang yang tidak mampu. Nah, ini tentunya untuk penerima KIP Kuliah. Nah, orang-orang seperti inilah teman-teman yang karena atas dasar gengsi dan tidak memahami kebutuhan gitu ya, dan tidak juga memahami bahwa dirinya itu adalah penerima KIP Kuliah gitu ya, sebagai orang yang memang terpilih gitu ya, dan mendapatkan biaya bantuan. Nah, mereka lah yang hina teman-teman, bukan semuanya gitu ya, bukan semuanya. Memang betul orang-orang seperti ini menurut pribadi itu hina dalam arti itu begini, di luar sana itu banyak sekali calon mahasiswa atau bahkan yang sudah jadi mahasiswa ingin daftar KIP Kuliah. Kalau teman-teman ngecek di konten-konten sebelumnya dan teman-teman ngecek kolom komentar, di sana begitu banyak teman-teman yang, kak, saya sudah jadi mahasiswa, apakah saya bisa mendaftar KIP Kuliah? Dan dengan sini saya mengatakan tidak bisa mendaftar KIP Kuliah kalau kamu sudah menjadi mahasiswa. Kenapa? Karena ya memang KIP Kuliah itu ditujukan untuk mahasiswa baru. Nah, ini sudah menjadi mahasiswa KIP Kuliah gitu ya, uangnya malah dibelikan untuk beli konser, beli iPhone, dan barang-barang gengsi lainnya teman-teman. Kalau memang teman-teman semisal orang-orang ini tuh membeli barang-barang semisal gitu ya untuk kebutuhan di kosannya, beli makanan untuk kebutuhan rumahnya gitu ya, karena memang ada barang-barang yang diperlukan, atau bahkan mungkin beli motor gitu ya. Nah, itu mungkin boleh-boleh aja kalau memang jarak antara dari rumah ke kampus itu jauh. Nah, itu tidak apa-apa gitu ya, karena memang ada atas dasar kebutuhan nih untuk keperluan ke kampus. Nah, namun lain hal dengan kebutuhan untuk ya contohnya kan untuk mengisi atau untuk memberikan hawa nafsu, untuk misal contohnya untuk membeli konser Coldplay gitu ya, dan juga untuk membeli barang-barang yang dalam tanda kutip tidak diperlukan seperti itu. Nah, itulah yang hina teman-teman sebetulnya gitu. Nah, jadi pasti teman-teman ada juga dong yang bertanya, kak, memangnya gitu ya, ketika orang-orang ini tuh bisa dibilang menyalahgunakan dana KIP Kuliah, emangnya apa ruginya buat kakak ataupun buat teman-teman penerima KIP Kuliah lainnya? Oke teman-teman, untuk kita gitu ya sebagai mahasiswa penerima KIP Kuliah mungkin tidak akan terlalu terkena dampaknya. Namun untuk calon mahasiswa baru ada dampaknya teman-teman. Nah, apa sih dampak untuk calon mahasiswa baru penerima KIP Kuliah? Oke, coba teman-teman sekarang search gitu ya, atau coba teman-teman cari tentang skema KIP Kuliah. Teman-teman cek deh. Nah, itu ada yang namanya skema 1 dan juga skema kedua. Nah, teman-teman, pada skema 1, calon mahasiswa atau yang sudah ditentukan untuk menjadi penerima KIP Kuliah di kampus tertentu, mereka akan mendapatkan biaya bantuan mulai dari biaya pendidikan dan juga biaya hidup. Nah, namun sangat disayangkan buat teman-teman kita yang calon mahasiswa itu ya,
penerima KP kuliah yang keterima di skema kedua, sangat disayangkan mereka tidak akan mendapatkan uang biaya hidup ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu, yang dapat 3,3 juta rupiah, 4 juta, 6 juta, dan mencapai ke 8 juta rupiah. Nah, buat teman-teman kita yang keterima di skema kedua, mereka tidak akan mendapatkan uang biaya hidup ini. Nah, pasti teman-teman bertanya dong, Kak, kok? Nah, pasti teman-teman bertanya dong, kiranya apa sih yang menjadi penyebab skema kedua ini bisa ada? Salah satunya itu adalah tentang orang-orang yang ini yang hina dalam tanda kutip ya teman-teman, hina karena menggunakan uang KP kuliah dengan seenak jidatnya mereka. Dalam arti itu memuaskan rasa kebutuhan untuk gengsinya teman-teman. Nah, inilah penyebab gitu ya teman-teman. Makanya kenapa gitu ya teman, kenapa pada seleksi, nah makanya kenapa pada seleksi KP kuliah pada tahun ini gitu ya diadakan skema 1 dan skema kedua, agar penerima KP kuliah itu benar-benar orang-orang yang memang sangat membutuhkan dan juga orang-orang yang tidak mampu gitu ya. Jadi untuk menghindari penerima KP kuliah yang dalam tanda kutip untuk menghindari penerima KP kuliah yang memang orangnya itu memang tidak di. Nah, agar penerima KP kuliah ini tuh lebih tepat sasaran, bisa menyasar orang-orang yang memang bisa dibilang sangat memerlukan uang ini. Tidak seperti orang-orang yang seperti dapat KIP malah disalahgunakan. Nah, jadi teman-teman, pada kesimpulannya perihal masalah penerima KIP kuliah itu hina, tentunya enggak lah teman-teman. Jadi buat teman-teman yang memang penerima KIP kuliah, jangan risau, jangan khawatir, jangan bersedih karena berbeda dengan yang lain. Tapi menurutku pribadi teman-teman, penerima KIP kuliah itu mereka adalah orang-orang hebat gitu ya. Mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu, berjuang untuk belajar, ikut ujian, dan alhamdulillah terima kampus dengan gratis dan mendapatkan biaya hidup yang bisa mereka pergunakan untuk berkuliah. Itu menurutku adalah salah satu hal yang hebat teman-teman, atau bahkan ya keren gitu ya, seperti itu. Nah, jadi pada kesimpulannya tidak ada tuh yang namanya penerima KP kuliah yang hina, yang ada adalah penerima KP kuliah yang menyalahgunakan uangnya untuk kebutuhan hal-hal yang memang tidak diperlukan, seperti itu teman-teman. Nah, buat teman-teman yang memiliki pertanyaan semacam ini gitu ya, atau teman-teman punya pertanyaan lain yang ingin aku bahas, tinggal tulis saja di kolom komentar ya teman-teman. Oke, mungkin sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan kali ini. Mohon maaf nih bila ada kekurangan. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Goodbye.